Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang pengertian qard. Pengertian qard secara bahasa, qard adalah al-qard yang artinya potongan karena harta orang yang memberikan pinjaman atau kreditur diberikan kepada orang yang meminjam atau debitur. Selain istilah, menurut Hanafiyah, qard adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali, atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. Landasan hukum qard. 1. Al-Quran. Dalil Al-Quran adalah firman Allah surah Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, Man dzalladzi yuqridullaha qardon hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Artinya, barang siapa yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan atau rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. 2. Hadis. Riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi' radhiyallahu an, yaitu sesungguhnya Nabi SAW mengutang dari seorang anak sapi. Setelah datang pada beliau unta dari unta-unta sedekah atau zakat, lalu beliau menyuruh Abu Rafi untuk melunasi utangnya kepada lelaki itu berupa anak unta tersebut. Kata Abu Rafi, tidak saya dapati selain unta yang baik yang berumur 6 tahun, masuk 7 tahun, robaiyah. Lalu beliau bersabda, berilah dia unta yang baik dan besar itu. Yang ketiga adalah ijma'. Umat Islam telah sepakat tentang bolehnya qard dari landasan hukum qard di atas. Kita bisa simpulkan bahwa qard hukumnya sunnah, dianjurkan bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam. Rukun dan syarat qard. 1. Sigot. Yang dimaksud dengan sigot adalah ijab qabul. Yang kedua, akidain. Yang dimaksud dengan akidain, dua pihak yang melakukan transaksi adalah pemberi utang dan pengutang. Yang ketiga, harta yang diutangkan. Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama, tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung. Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat atau jasa. Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya. Hikmah dan manfaat disyariatkan qard, melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan, serta meringankan beban yang tengah dilanda kesulitan. Syarat yang sah dan tidak sah qard. Adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik dalam akad qard diperbolehkan, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Adapun syarat yang fasid atau rusak, diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak rusak akad apabila tidak ada kepentingan siapapun, seperti syarat pengembalian barang cacat seperti ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus, atau syarat memberi pinjaman kepada orang lain. Pendapat fuqaha. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad qard dibenarkan pada harta misli, yaitu harta yang satuan barangnya tidak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilainya, seperti barang-barang yang ditakar, ditimbang, dijual satuan dengan ukuran yang tidak jauh berbeda antara yang satu dengan yang lain, seperti kelapa, telur, dan kertas, atau ukuran yang diukur seperti kain. Menurut ijtihad Imam Muhammad dan mazhab selain Hanafiyah berpendapat boleh juga qard pada roti, baik dijual secara timbangan atau satuan, karena roti merupakan kebutuhan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa diperbolehkan melakukan qard atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas,
perak, dan makanan, maupun dari harta kimiat atau harta yang dihitung berdasarkan nilainya seperti barang-barang dagangan, binatang, dan juga barang-barang yang dijual satuan. Menurut jumhur ulama, akad qard sah dilakukan pada setiap benda yang boleh diperjualbelikan kecuali budak wanita karena akan mengakibatkan adanya pinjam-meminjam kehormatan. Tempat dan waktu pengembalian qard. Ulama fikih sepakat bahwa qard harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Sedangkan waktu pengembalian qard menurut jumhur ulama, selain Malikiyah mengatakan bahwa waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi peminjaman setelah peminjam menerima pinjamannya, karena qard merupakan akad yang tidak mengenal waktu.